Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Laushe Sulii. Di video kali ini Laushe akan membahas tentang prediksi soal P3K 2021 kompetensi teknis. Part 2 ya. 1. Isi program dan penerapan kurikulum di setiap sekolah harus memberi bekal bagi setiap siswa untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Prinsip pengembangan kurikulum tersebut adalah A. Efisiensi, B. Fleksibilitas, C. Kontinuitas, D. Relevansi, E. Terbuka. Jawaban yang paling tepat adalah C. 2. Penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Pelaksanaan penilaian semacam ini biasanya bertujuan untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran remedial, menemukan kasus-kasus, dan lain-lain. Penilaian di atas disebut A. Penilaian penempatan, B. Penilaian selektif, C. Penilaian sumatif, D. Penilaian formatif, E. Penilaian diagnostik. Jawaban yang paling tepat adalah E. 3. Peserta didik menikmati menciptakan model baru dan hal-hal praktis yang dihasilkan dari pengembangan pembelajaran dan konsep baru mereka merupakan proses berpikir A. Operational concrete thinkers, B. Abstract sequential thinkers, C. Concrete random thinkers, D. Concrete sequential thinkers, E. Abstract random thinkers. Jawaban yang paling tepat adalah C. 4. Pembelajaran diartikan sebagai perubahan dalam perilaku, tindakan, cara, dan perform. Maka jelas kita bisa mengobservasi, bahkan memverifikasi pembelajaran itu sendiri sebagai A. Predikat, B. Proses, C. Objek, D. Perubahan, E. Subjek. Jawaban yang paling tepat adalah C. 5. Dalam pemilihan media harus mempertimbangkan apakah media tersebut dapat diterima oleh si pemakai dan sesuai dengan sumber dana dan peralatan yang tersedia. Dalam pemilihan media Jen dan kawan-kawan tahun 1988 menyarankan perlunya mempertimbangkan hal di atas yang disebut A. Lingkungan belajar, B. Lingkungan pengembangan, C. Ekonomi budaya, D. Variabel siswa, E. Faktor-faktor praktis. Jawaban yang paling tepat adalah C. 6. Proses belajar sebagai perolehan pengetahuan baru dalam diri seseorang dengan cara mengaitkannya dengan struktur kognitif yang sudah ada, merupakan pengorganisasian materi pembelajaran yang disebut A. Teori skema, B. Teori elaborasi, C. Web teaching, D. Hierarki belajar, E. Kurikulum spiral. Jawaban yang paling tepat adalah A. 7. Ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Terdapat perbedaan antara ganjaran dan penguatan. Ganjaran merupakan respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifatnya subjektif. Teori belajar di atas disebut A. Teori belajar Skinner, B. Teori belajar Pavlov, C. Teori belajar Van Hill, D. Teori belajar Bandura, E. Teori belajar Vygotsky. Jawaban yang paling tepat adalah A. 8. Desain tampilan multimedia kata-kata, gambar, dan video yang disajikan saling berdekatan dalam satu slide merupakan penerapan prinsip A.
kesinambungan waktu. B. Modalitas belajar. C. Kesinambungan spasial. D. Koherensi. E. Redundansi. Jawaban yang paling tepat adalah C. 9. Fungsi kurikulum sebagai alat pendidikan harus dapat memberikan pelayanan kepada setiap siswa disebut A. Fungsi umum pendidikan. B. Keahlian. C. Eksplorasi. D. Suplementasi. E. Terbuka. Jawaban yang paling tepat adalah D. 10. Cara penyajian melalui tindakan anak terlibat secara langsung dalam memanipulasi atau mengotak-atik objek sehingga bersifat manipulatif. Anak belajar sesuatu pengetahuan secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret atau situasi nyata. Cara penyajian menurut Brunner tahun 1966 ini disebut A. Cara penyajian ikonik. B. Cara penyajian simbolik. C. Cara penyajian enaktif. D. Cara penyajian terbuka. E. Cara penyajian langsung. Jawaban yang paling tepat adalah C. 11. Siswa menggunakan data atau informasi yang sudah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka rumuskan. Pada langkah ini, guru mengarahkan agar siswa dapat menghubung-hubungkan data atau informasi yang diperoleh untuk menarik kesimpulan. Cara ini disebut A. Menalar. B. Mengkomunikasikan. C. Mengumpulkan informasi. D. Menanya. E. Mengamati. Jawaban yang paling tepat adalah A. 12. Penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik disebut penilaian secara A. Terbuka, B. Terpadu, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Adil. Jawaban yang paling tepat adalah C. 13. Dalam proses pembelajaran, informasi yang diterima oleh siswa kadang tidak ada hubungannya dengan pengetahuan atau konsep yang dimilikinya. Cara belajar seperti ini disebut dengan A. Belajar bermakna. B. Belajar sendiri. C. Belajar verbal. D. Belajar menghafal. E. Belajar menghayati. Jawaban yang paling tepat adalah D. 14. Penyusunan instrumen penilaian dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan domain hasil belajar yang akan diukur. Berikut yang tidak termasuk kategori domain afektif adalah A. Menerima, B. Menanggapi, C. Menghargai, D. Memahami, E. Mengaplikasi. Jawaban yang paling tepat adalah D. 15. Salah satu indikator keberhasilan pendidik mengajar adalah hasil belajar peserta didik. Hasil belajar peserta didik harus mencakup ketiga ranah kemampuan yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk memperoleh informasi tentang hasil belajar tersebut, itu harus dilaksanakan pengukuran. Pengukuran dapat diartikan sebagai proses A. Memberi bentuk kualitatif pada hasil belajar. B. Menjabarkan skala hasil belajar. C. Mengkuantifikasikan hasil belajar. D. Menentukan tingkat KKM hasil belajar. E. Mengkuantifikasikan hasil belajar. Jawaban yang paling tepat adalah C. Pak Guru Bian mengadakan konsultasi individual dengan cara mewawancarai peserta didik secara informal untuk mengetahui prestasi peserta didik dan permasalahan yang mungkin mereka hadapi, baik akademik maupun non-akademik. Pak Guru Bian dalam hal ini sedang melakukan salah satu A. Teknik menentukan strategi pembelajaran. B. Teknik layanan konseling kepada peserta didik. C. Teknik menentukan media pembelajaran. D.
Teknik mengidentifikasi struktur kognitif peserta didik. E. Teknik mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. 17. Salah satu inti dari teori behavioristik menurut Guthrie adalah A. Hukuman memegang proses peranan penting dalam proses pembelajaran. B. Perubahan mental merupakan faktor yang tidak perlu diperhitungkan. C. Pengaruh hukuman terhadap perubahan tingkah laku sangat bersifat sementara. D. Pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia. E. Hukuman dapat mendorong si terhukum melakukan hal-hal lain yang kadangkala lebih buruk daripada kesalahan yang diperbuatnya. Jawaban yang paling tepat adalah A. 18. Pemikiran prakonseptual dan periode pemikiran intuitif merupakan bagian dari tahap-tahap perkembangan Piaget yang berada pada tahapan A. Operasi formal, B. Intuitif, C. Praoperasional, D. Sensor motor, E. Operasi konkret. Jawaban yang paling tepat adalah C. 19. Tujuan dilakukannya evaluasi kemajuan belajar pada dasarnya untuk mengukur A. Tercapainya tujuan pembelajaran umum dan khusus, B. Tingkat keberhasilan belajar siswa, C. Perbedaan antara kondisi sebelum dan sesudah pembelajaran, D. Keberhasilan guru dalam memberikan pembelajaran, E. Peserta prestasi non-akademik. Jawaban yang paling tepat adalah A. 20. Upaya yang dilakukan guru dalam pembelajaran untuk menghadapi tingkat kecerdasan siswa yang berbeda diantaranya adalah A. Memperhatikan kondisi sosial anak, B. Memanfaatkan berbagai macam media pendidikan, C. Mengelompokkan anak yang berintelijensi tinggi, D. Mengelompokkan anak yang berintelijensi rendah, E. Memperhatikan anak yang aktif. Jawaban yang paling tepat adalah B. Oke, itu tadi adalah video prediksi soal P3K 2021 kompetensi teknis. Buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Dan jangan lupa pula nyalakan tombol lonceng notifikasi agar ketika Lause bikin video terbaru, kalian adalah orang yang pertama kali tahu ya. Semoga bermanfaat, semoga soal ini bisa membantu buat kalian yang ingin mempersiapkan buat tes P3K tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.